Malam tuh hujan turun dengan lebatnya. Jack memandu keretanya melalui jalan kampung yang sunyi. Jalan itu jarang dilalui orang, terutamanya pada waktu malam. Tapi Jack tidak ada pilihan lain. Dia perlu pulang segera karena ibunya sakit di kampung. Jam menunjukkan pukul 10 malam dan dia baru saja keluar dari jalan besar menuju ke jalan tanah merah yang berbatu. Cahaya dari lampu keretanya memantul pada daun pokok yang bergoyang ditiup angin. Jack menghidupkan radio coba untuk menghilangkan kesunyian yang terasa semakin menghimpit. Namun isyarat radio terganggu. Sekejap ada, sekejap hilang. Akhirnya dia mematikan saja radio tersebut. Dan kini satu-satunya bunyi yang menemani ialah bunyi enjin kereta dan deru hujan yang mencurah-curah di cermin depan. Matanya tertumpu ke hadapan, fokus pada jalan berlumpur yang kian licin. Setelah beberapa kilometer, dia melihat seorang wanita berdiri di tepi jalan, berteduh di bawah payung hitam. Wanita itu kelihatan seperti menunggu seseorang. Jack memperlahankan keretanya. Malam-malam begini siapa pula yang ada di sini? Pikirnya. Namun perasaannya memberitahu supaya jangan berhenti. Jack mempercepatkan keretanya sedikit, meninggalkan wanita itu di belakang. Beberapa menit kemudian, keretanya mulai terasa berat. Seperti ada sesuatu yang menahan tayarnya. Jack dengan perasaan yang ingin tahu dan sedikit keberanian memberhentikan kereta di tepi jalan dan keluar untuk memeriksa. Dengan lampu sulu di tangannya, dia meronda keliling keretanya, memeriksa tayar dan bawa kereta. Namun semuanya tampak baik, hanya lumpur dan tiada halangan yang lain. Jack mula berasa tidak senang, tetapi dia menguatkan hati untuk masuk semula ke dalam kereta. Dan baru saja dia hendak memulas kunci untuk menghidupkan enjin, dia terdengar bunyi ketukan pada tingkap sebelah pemandu. Degupan jantungnya melonjak. Dia menoleh dan terkejut melihat seorang lelaki tua berjanggut putih berdiri rapat di luar tingkapnya. Lelaki itu kelihatan basah kuyup dengan suara yang serak. Lelaki itu berkata, "Anak muda, jangan teruskan perjalanan ini. Berpatah baliklah." Jack terkejut. Tidak pernah dia melihat lelaki tua ini di kawasan kampungnya. "Pakcik, saya perlu segera balik ke kampung. Ibu saya sakit," jawab Jack sambil menundukkan kepala sedikit. Tapi ketika dia mendongak semula, lelaki tua itu sudah tiada. Hilang begitu saja, seolah-olah tidak pernah wujud di situ. Jack menggosok matanya, coba untuk meyakinkan dirinya bahwa dia hanya berhalusinasi. Namun perasaan takut mula menjalar. Jack menghidupkan enjin dengan tergesa-gesa dan memandu lebih laju, meninggalkan kawasan tersebut. Jalan semakin sempit dan pohon-pohon semakin rapat. Dia coba menenangkan diri, berpikir bahwa semuanya hanya khayalan, mungkin karena terlalu penat memandu. Namun perasaan tidak nyaman tetap mengikutinya. Di satu seleko, Jack ternampak cahaya lampu dari sebuah rumah kecil di pinggir jalan. Dia memutuskan untuk singgah sebentar, bertanya arah yang lebih baik untuk sampai ke kampungnya. Jack keluar dari kereta dan mengetuk pintu rumah tersebut. Pintu itu terbuka perlahan-lahan, tetapi tidak siapa yang berada di dalam. Rumah itu tampak usang, dengan dinding yang sudah berlumut dan lantai kayu yang berkeriut ketika dia melangkah masuk. "Assalamualaikum, ada orang di sini?" Jack memanggil, namun tiada jawaban. Hanya bunyi titisan air dari bumbung bocor yang kedengaran. Dia memerhatikan sekeliling, melihat foto-foto lama tergantung di dinding,
gambar keluarga dengan wajah yang kabur dan tidak jelas. Di satu sudut ruangan rumah itu, dia terperasan ada sepasang payung hitam yang basah. Payung yang sama seperti yang dipegang oleh wanita yang dilihatnya tadi. Jack mundur perlahan, ingin keluar segera dari rumah tersebut. Namun, sebaik saja dia berpaling, dia melihat wanita tadi berdiri di muka pintu. Wajahnya separuh ditutupi oleh bayang-bayang, hanya matanya yang kelihatan. Jack terkaku. Dia coba berkata sesuatu namun lidahnya keluh. Wanita itu membuka mulut perlahan-lahan, dan dari bibirnya yang pucat hanya keluar suara berbisik. Kenapa kamu tidak dengar nasihat? Kamu tidak sepatutnya berada di sini. Tiba-tiba, lampu rumah itu padam dan kegelapan menyelubungi mereka. Jack terdengar suara seperti air mengalir deras di belakangnya. Dia berpaling dan melihat air hitam mengalir dari dinding, memenuhi ruang lantai, berbau busuk seperti bangkai. Kaki Jack mulai terasa kebas dan tidak mampu untuk bergerak. Dia berusaha mengumpul kekuatan dan berlari sekuat mungkin keluar dari rumah itu, menuju ke keretanya. Tiba di kereta, dia segera masuk dan mengunci pintu. Nafasnya tersekat-sekat, tangan menggigil ketika coba menghidupkan injin. Keretanya berjaya dihidupkan dan dia memecut pergi dari tempat itu tanpa menoleh ke belakang. Namun, ketika dia memerhatikan cermin pandang belakang, dia melihat wanita itu berdiri di tengah jalan, semakin jauh dari pandangannya. Jack coba fokus pada jalan di hadapan, berharap semua ini hanyalah mimpi buruk yang akan berakhir sebaik tiba di kampung. Akhirnya, dia tiba di simpang masuk kampungnya. Hujan masih lebat, namun dia dapat melihat cahaya dari beberapa rumah penduduk kampung, tetapi hatinya terus berdebar. Jack melambatkan keretanya dan melangkah keluar, ingin memastikan dia benar-benar sudah tiba di kampung yang dikenalinya. Ketika dia berdiri di hadapan pagar rumahnya, pintu rumah terbuka. Ibu Jack keluar dengan wajah yang pucat tetapi kelihatan lega melihatnya. "Jack, kenapa kamu lama sangat?" tanya ibunya dengan suara yang bergetar. Jack menarik nafas dalam-dalam dan menjawab, "Jalan tadi banyak gangguan, Mak. Ada saja yang menghalang." Ibu Jack memandang ke arah jalan yang baru dilalui Jack, kemudian berkata dengan suara yang perlahan, "Jalan itu sudah lama tak digunakan orang, sejak kemalangan yang menimpa keluarga di rumah usang di hujung simpang sana. Dengar kata dari orang-orang kampung, rohnya masih mencari sesiapa yang berani melintasi jalan itu." Jack hanya mampu menelan air liur, menyadari bahwa apa yang dialaminya bukan sekadar hayalan.